Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji dan syukur atas Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga Allah angkat derajat kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, beberapa hari kita diguyuri rahmat oleh Allah SWT. Beberapa hari kita diguyuri rahmat, yaitu hujan. Hujan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu rahmat. Jadi, alhamdulillah kita diguyuri hujan. Semoga hujan ini pun juga membawa rahmat, bukan membawa hujan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa sesungguhnya Allah dengan hujan itu untuk mensucikan kita semuanya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Kemudian untuk menguatkan hati dan untuk meneguhkan kaki, meneguhkan pendirian. Dalam surat Al-Anfal Allah sebutkan 4 keutamaan hujan. Maka beberapa sahabat ada yang ketika hujan beliau menghujan-hujankan barang-barang yang kira-kira tidak hancur dengan hujan. Karena apa? Karena membaca ayat ini. Karena hujan itu berkah. Di dalam surat Qaf juga demikian, bahwa hujan itu adalah berkah. Nah, mudah-mudahan hujan beberapa hari ini juga membawa keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang Ramadan, ya Pak. Tentang Ramadan mungkin sudah pernah kita singgung sebelumnya, ya. Tentang Ramadan, tentang bulan Ramadan, yang mana bulan hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan kemudian besok bulan Ramadan. Kita semuanya berdoa, Allahumma sallim lana Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna wa taqabbal. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk kami, dan terimalah amal ibadah kami. Itu doa kita. Semoga Allah selamatkan kita sampai bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah salah satu jalan yang paling mudah, jalan yang paling baik, jalan yang paling singkat untuk mencapai derajat manusia yang paling tinggi di sisi Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allahu tattaqun, untuk mencapai derajat orang yang paling bertakwa. Karena yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling bertakwa di antara kula panjenengan sedaya, maka dia akan menjadi orang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku kata Allah, ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling hartanya paling banyak, atau mungkin tubuhnya paling kuat, atau yang tampan, atau yang wajahnya istimewa. Tapi yang paling istimewa di hadapan Allah, mereka yang paling bertakwa. Kalau kita kaya bertakwa, maka bersyukurlah. Kalau kita pejabat bertakwa, maka bersyukurlah. Itu
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mewujudkan manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun, manusia yang paling bertakwa. Maka para sahabat sangat mengharapkan ini, Pak. Sangat mengharapkan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan. Sangat mengharapkan untuk berjumpa di bulan Ramadan. Mereka sampai berdoa dalam 6 bulan sebelum Ramadan. Allah berdoa, para sahabat berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Luar biasa. Dan setelah Ramadan mereka berdoa agar ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mahmudun, sampun donga dereng. Sampun donga dereng, Pak. 6 bulan sebelum Ramadan, sahabat niku ndonga kersane ketemu kali Ramadan. Saking gembiranya ketemu di Ramadan, Pak. Maka kita seharusnya meniru para sahabat agar besok bertemu dengan Ramadan, dan Ramadan itu menjadi ajang, menjadi waktu yang paling tepat untuk menjadikan manusia terbaik, yaitu manusia yang paling takwa, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten cerita yang ngapunten, kok nari sampun kula critakake dereng kula iso kesupen, Pak. Nggih. Di Jogja itu, Pak. Nggih. Enten tukang becak. Kita sudah tukang becak gitu. Di waktu subuh itu disanter sama orang kaya, disuruh keliling ke Jogja, disuruh keliling Jogja. Kemudian ketika azan subuh, yang ngantar keliling itu bilang sama yang nyanter, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa melanjutkan karena sudah azan subuh. Loh, kenapa Pak? Saya ingin segera ke masjid untuk azan subuh agar tidak ketinggalan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Gini aja Pak, Bapak tak tambah 1 juta, tolong antarkan keliling sebentar saja Pak. Keliling sebentar lagi Pak. Mohon maaf saya nggak bisa. Saya ingin 2 rakaat sebelum subuh Pak. Memangnya kenapa? Ya ini keyakinan saya. Itu. Jangan atas 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia pun tahu ngedol dunia seisinya, Pak. Dereng kate. Dunia seisinya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ditanya lagi, loh Bapak kenapa ini 1 juta? 1 juta itu banyak loh Pak. Iya Pak, tapi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Melihat seperti itu, Bapak yang nyater pun ngalah. Ini ngoten kalau tak tunggu teng masjid Pak. Tunggu teng masjid, kalau tak tunggu jenengan sholat subuh teng masjid. Akhirnya sholat Pak. Setelah sholat subuh selesai, bincang-bincang Bapak ini dalamnya pundi, omriko dan seterusnya. Mungkin kalau tak tunggu dalamnya Bapak asal betul boleh ikut sampai di rumah, ternyata dia hanya orang yang cukup saja Pak. Cukup itu bisa kaya gitu Pak. Orang yang pas-pasan kan gitu, cerita-cerita gitu. Terus akhirnya dia jujur Pak, singkat kisah, mohon maaf Pak, saya tadi hanya menguji Bapak. Hanya menguji Bapak, apakah Bapak termasuk orang yang taat atau bukan? Termasuk orang yang cinta sama Allah atau bukan? Ketika azan subuh mulai Bapak mau melanjutkan, saya memang sengaja saya kasih 1 juta, apakah Bapak mau tetap ingin 1 jutanya atau mengikuti perintah Allah? Ternyata Bapak cintanya kepada Allah luar biasa. Maka mohon maaf Pak, insya Allah Bapak dan Ibu, istri Bapak, insya Allah mau saya ajak ke Ka'bah, dapat hadiah Pak. Luar biasa. Ini orang hebat ketemu orang hebat Pak. Apa yang menjadikan Bapak tukang becak tadi bisa mendapatkan 1 juta, bisa mendapatkan hadiah, bisa ke Mekah dan bisa mendapatkan hadiah dua-duanya? Karena dia cinta dan taat kepada Allah. Cinta kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diajari Pak, setiap hari
Setiap hari kita dipanggil oleh Allah untuk diajari taat atau tidak taat. Okay. Setiap hari dipanggil hayya 'alas shalah. Waktu tinggal gitu, waktu tinggal gitu apa betul? Dipanggil. Nanti kalau sudah terbiasa dipanggil, itu nanti enak Pak. Kalau dipanggil pulang, pulang panjenengan kan nanti akan dipanggil 3 kali ya Pak. Nek pun kulino dipanggil, insya Allah nanti panggilan terakhir enak. Yang pertama panggilan azan, dugi nopo boten. Yang kedua panggilan ke Baitullah Mekah, dugi nopo boten. Nek sing panggilan pertama kali kedua sakit alasan. Sing panggilan ketiga tidak balik Pak ke akhirat. Sing panggilan ketiga gelem ora gelem kudu bali. Gelem ora gelem kudu bali. Panggilan pertama azan. Nek pun kulino dugi azan, dugi pekerjaan ditinggalkan, misalnya kesibukan ditinggalkan. Yang kedua panggilan untuk ke Baitullah Pak, labbaik Allahumma labbaik, gitu Pak. Panggilan ke sana Pak. Nek keluaran panjenengan dipanggil ke sana, insya Allah sudah mudah. Nanti panggilan yang ketiga juga mudah. Ya juga apa? Balik teng akhirat. Sing nomor setunggal sakit alasan, sing nomor kali sakit alasan, sing nomor 3 gelem ra gelem kudu makan, nangis mboten nangis kudu makan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibuli jannati. Terus dipanggil untuk kembali kepada Allah. Terus riyen kula sampun matur kali panjenengan sedaya. Tesih kemutan boten nggih Pak, hitung-hitungan niku Pak. 1 2 3 11 12 niku Pak. Tesih kemutan Pak. Ibu-ibu tesih kemutan Bu. Lali kabeh. Nggih. Dia nanti hitung-hitungan to Pak. 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus pinten? 11. Kok mboten 10 siji, 10 loro. Saya kemutan jenengan. Kula baleni mulai nggih. Nggih Pak. Bar 10 pinten? 11. Kayak napa kok mboten 10 siji, 10 loro, 10 telu, 10 4, 10 5, 10 6. Yang Jawa niku pinter Pak. Saestu wong Jawa niku pinter. Mane bocah sing ora pinter diarani bocah ra Jawa. Gitu Pak. Bocah orang Jawa kan ngoten niku. Jawa niku pinter. 1 10 11 12 13 14. Bocah niku nek tesih umur 11 13 14 15 jenengan warai welas asih Pak. Jenengan warai rasa Pak. Jenengan didik ngangge rasa niku lho niku lho maras. Nek ngoten niku dadi diceritake Pak. Diberi kisah-kisah orang-orang yang dulu sehingga anaknya punya hati, punya rasa welas asih, punya rasa kasih sayang. Bar 18 17 18 19 terus pinten? Selikur nomor 21. Selikur nomor 21. Kudune ra 21, 22, 23 ngoten ta nggih. Kenging napa kok selikur? 22, 23. Likur niku terus sing ngendikane sesepuh, likur niku linggo kursi, Pak. Maksudnya apa, Pak? Nek wis umur 20 kudu umur si maksudnya apa? Nyambet gawe. Bocah iki nek wis umur 20 kudu nyambet gawe. Nek ora nyambet gawe bahaya. Bakal ke depannya mboten sami. Kudu wis umur kursi. Iki pun enggak kursi standar to niki. Alhamdulillah pun nggih Pak. Mun selikur. Nek bar selikur, 22, 23, 24 terus pinten? 25 nang selawe. Selawe, maksudnya selawe napa? Seneng lanang karo wedok, maksudnya napa? Nek wis umur selawe dirabeke. Nek ndang rake dirabeke niku mungkin sulak kosong. Boten nggih. Napa umur selawe seneng lanang karo wedok. Pun kula jujur sisan nggih, selawe 30, 40 terus pinten? Bar 40 pinten? 50. Maksudnya 50 kok mboten 50.
Seket niku kudu wis seneng ketunan. Seket seneng ketunan. Umur seket kok ora gelem ketunan. Jadi kan atas maksudnya ketunan gitu. Mungkin mau ketunan kan gitu. Opake dereng gitu. Buat dicopot. Gitu. Niki pun ketunan sedanten alhamdulillah. Umur seket kok dereng ketunan, ngalaman cilaka. Ngalaman bahaya. Nggih ngalaman, nembe ngalaman mau. Hati-hati, umur seket kok urung gelem ketunan. Nggih, tapi ketunnya aku double lho. Nah, bar seket pinten? Sewidak, kok mboten 60. Kudune 60 to nggih. Sewidak maksudnya pripun? Sejatine wis wayahe tindak. Jenengan nek ajeng tindak berarti napa? Sing disiapke napa? Wis siap-siap, gitu. Siap-siap ditoto sedanten sawune ditoto pun cekap kamu dereng bajune disetrika sing halus pun ajeng tindak umur swidak niku pun wayahe ajeng tindak ketika Kanjeng Nabi umur umatku antara 60 sampai 70 tahun kalau lebih itu hanya sedikit nah sing pun swidak nggih cepat-cepat mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane nggih minimal menek limbing gitu minimal menek no limbing maksudnya no sholat 5 waktu soalnya limbing ini ngiri enten gitu 5 enten limbing ngiri enten nah enten mungkin dari jimat jadi jimat jadi mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulanane nggo sholat 5 waktu begini apa? Basuh dodo begini basuh dodo kanggo sebon kok sore kanggo apa niku sanu sowan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kula panjenengan bukti taatnya kepada Allah itu yang paling pokok itu adalah melaksanakan untuk menghampiri bahasanya apa gitu menghampiri panggilan yang setiap hari dikumandangkan 5 kali volume pun digedeke gitu Pak volume pun gede corongnya gitu Pak ini sekawan dan kurang mungkin tambahin dulu Pak sehingga untuk gede-gede kesannya buatan alasan kita sokan alasan belum buatan kurungu dan terus pun gede. Nah itu buktinya taat. Nah Ramadan niku akan membawa akan mewujudkan manusia menjadi orang yang paling bertakwa. La'allakum tatakun. Cuma ngeten Bapak Ibu, Ramadan tidak akan pernah berhasil kejaba kula lan panjenengan menyiapkannya dengan baik. Menyiapkan sejak sekarang. Bahkan mungkin sejak beberapa bulan yang lalu sudah menyiapkan Pak. Yang disiapkan bukan fisiknya Pak. Yang disiapkan bukan yang kelihatan Pak. Nabi tidak pernah menyebut Ramadan itu dengan fisik Pak. Seperti ketika sahabat Salman Al-Farisi ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, telah dekat bulan Ramadan itu. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya pahala sunnah diganjar wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatnya, bulan yang mana di dalamnya diuji kesabaran, maka disebut bulan kesabaran. Nabi tidak pernah menyinggung Pak, bulan Ramadan adalah bulan di mana kolak bermacam-macam. Kolak, apa boleh Pak? Makanan dan sebagainya Pak. Tidak menyebut itu. Sing munculnya bulan Ramadan biasanya di mana sirup marjan mulai tahu Pak. Nek poso niku sing payu sirup marjan ya Pak. Mulai muncul napa mulai Pak? Long-long mulai dinekke. Napa mulai Pak? Niki mungkin belum bayangke Pak. Bulan Ramadan itu cah cilik-cilik niku mbok mulai gowo etek-etek niku. Napa namanya niku? Lato-lato gitu. Niku mungkin pelaku-pelaku kecah siji go siji dan niku kira rame Pak. Lalu bayang mugi-mugi mboten. Nggih mugi-mugi mboten. Apa ditumbas ketek-ketek nggih Pak? Saya dulu.
Kula bayangke nek bocah niku dolan kabeh. Ki nggawa tek-tek sak jati serono geger kabeh. Nah, terus bulan Ramadan tidak pernah disinggung oleh Kanjeng Nabi masalah fisik, Pak, masalah yang kelihatan, tapi yang disinggung adalah masalah iman. Oleh karena itu ayat yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Iman, Pak. Mengapa? Bekal Ramadan adalah iman. Siapa yang tidak mempersiapkan iman, maka gagal nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan gagal. Karena ibadah di sana harusnya menyenangkan, Pak. Di Ramadan itu menyenangkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183, 184, 185, ditutup 186. Di sana dikatakan, Pak, setelah Allah berbicara tentang puasa, kemudian bicara tentang Ramadan, tentang Al-Quran, kemudian mengatakan apa itu? Sesungguhnya Allah ingin menjadikan mudah bagi kalian, tidak menyulitkan. Artinya apa? Ramadan itu tidak mempersulit, Pak. Tetapi sebaliknya Ramadan akan menjadi mudah kalau kelolaan panjenengan nanti bekalnya adalah iman. Maka mulai sekarang kita sudah harus tertarik, Pak. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, karena kami ingin berjumpa dengan Ramadan. Siapa yang tidak tertarik dengan bulan Ramadan, maka perlu banyak istighfar. Yang ngapunten, Pak. Misalnya enten Solo, enten bazar. Bazar itu pasar murah gitu. Enten pasar murah di Solo, Pak. Mobil, Pak, yang tadinya harga 700 juta, namun didol 200 juta. Sing tadinya harga 500, kur didol 150, Pak. Yang saya menjenengan tertarik betul. Kalau baleni, nopo murah jelas orang ini. Enten Solo, niku enten pameran mobil, 700 juta, didol 200 juta. Sing 500 juta kamu didol ya 150 meh 200 lah. Jenengan tertarik betul. Boten mau rantai duit, gitu Pak. Boten tertarik, mau pulang di boten tertarik, Pak. Sing 100, namun didol 300, Pak. Tertarik boten. Boten tertarik belas kalau kok di kumandangnya belas, sidik pun boten tertarik. Nyon papunten. Itu kan sing dipermasalahkan masalah duit, Pak. Masalah kantong. Sami kalian nyikir. Ramadan itu bekalnya iman. Nek boten bekal iman, boten tertarik. Boten tertarik. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana apa Pak, yang sunnah diganjar yang wajib dilipat dengan 7 bulan lipat. Ya, siangnya penuh berkah, malamnya penuh berkah. Siapa yang malamnya sholat lail atau sholat taraweh, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kanthi iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, saya hapus dosa-dosanya. Siangnya juga demikian, man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kanthi iman dan mengharap ridho Allah, dosa-dosanya saya hapus. Malamnya berkah, siangnya berkah. Itu pun masih diberi hadiah satu lagi. Di akhir 10 malam terakhir Allah beri satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul menarik, Pak. Kalau bukan orang yang beriman, dan mungkin kalau panjenengan termasuk golongan yang tertarik atau orang yang beriman. Ya, golongan yang beriman. Ramadan itu adalah 1 bulan di antara 12 bulan. 1 bulan di antara 12 bulan yang Allah berikan sebagai hadiah, Pak, untuk kita semuanya. Sebagaimana malam dan siang. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di antara langit dan bumi dan di antara penciptaan siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang berpikir. Siang dan malam itu istimewa. Siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ngapunten, Allah kasih kita malam untuk apa? Untuk istirahat. Allah berikan kita malam untuk istirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Kalau seandainya malam tidak istirahat, siang terjadi apa? Kelelahan, kecapean, badan tidak baik, Pak.
Demikian juga Ramadan fungsinya bagi 11 bulan yang akan datang, Pak. 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan Ramadan itu untuk memaksimalkan jiwa agar mampu menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sama dengan malam, dia istirahat untuk mempersiapkan siang agar mampu menghadapi urusan-urusan di siang hari, Pak. Murid saya ada yang ngantukan di malam hari, Pak. Saya tanya, tidurnya jam 3, tidurnya jam 4, maya adzan subuh malah tidur. Ngantuk, Pak, mripate merah. Siang tidak mampu menghadapi. Sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau tidak bisa memaksimalkan, mengisi jiwa, jiwa ini diisi dengan ketaatan kepada Allah, diisi dengan ibadah kepada Allah, ya, maka 11 bulan yang akan datang kita akan kecapean, Pak. Kita akan kelelahan. Yang ngapunten seperti HP, Pak. HP niku nek pun telas dinamanya, Pak, dicas, gitu. Dicas. Tujuannya apa? Kersane apa? Bisa digunakan kembali. Sama seolah-olah ya Ramadan itu juga sama untuk mengecas jiwa. Maka Ramadan itu istirahat, Pak. Sebagaimana malam, Ramadan istirahat. Tinggalkan urusan dunia. Urusan dunia hanya sebatas seperlunya saja, maka fokuskan untuk ibadah kepada Allah Taala. Seperti malam juga untuk istirahat. Istirahat. Maka monggo, Pak, sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kesane nanti Ramadan kula panjenengan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun, derajat yang mulia. Bukan sebaliknya, justru Ramadan menjadi ajang untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, Pak. Maka seharusnya kalau Ramadan itu ibu-ibu lebih ngirit atau lebih boros, Bu? Tujuannya kan lebih ngirit, Bu, tapi kenyataannya lebih boros. Nah, seharusnya Ramadan itu lebih hebat, Pak. Tadinya dahannya 3 kali, saat ini 2 kali, tapi malah keliru. Yang tadinya dahannya 3 kali malah bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, Pak. Malamnya bisa makan berkali-kali. Karena salah dalam memahami Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 amalan, Pak, yang baik untuk kita tingkatkan. 2 amalan itu adalah qiyam dan siam, Pak. Jadi puasa di bulan Ramadan dan sholat malam atau sholat tahajud atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Dan 2 amalan ini, Pak, yang harus kita tingkatkan. Karena kali ini kegiatan di bulan Ramadan. Di kegiatan di bulan Ramadan bagi orang yang beriman hanya kali ini, Pak. Enten yang lain, Pak, tidak ada. Rasulullah SAW tidak memberikan acara yang lain kecuali 2 ini, Pak. Yang pertama, siam, monggo siam dengan baik, poso kanthi saestu. Kalau secara fikih puasa itu adalah menahan lapar dan haus, ya, Pak, dan berhubungan suami istri di siang hari sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu secara fikih, Pak. Itu puasanya orang awam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi puasa hanya sekedar menahan itu. Tapi tidak sekedar itu saja puasa, tapi puasa juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan yang paling tinggi puasa adalah untuk iman wa ihsan, untuk mencari ridha Allah, tidak ingin yang lain. Jadi 2 ibadah nanti di bulan Ramadan itu, yang pertama adalah sholat malam, yang kedua adalah siam, Pak. Saya bacakan sedikit ya, Pak, mungkin jika saya jam 7.16 ya, Pak. Jam 7 itu, Pak. Sholat tahajud atau sholat malam, ya, Pak. Keistimewaannya itu apa? 1, bentuk ketaatan yang paling agung itu sholat malam, Pak. Ya, sholat malam itu bentuk ketaatan yang paling agung. Untuk membedakan mukmin yang satu dengan yang lain itu di sholat malamnya. Di sholat
sholat malamnya. Jadi sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama sholat 5 waktu. Untuk membedakan nilai derajat yang tinggi di hadapan Allah, itu adalah dari sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ya, di dalam surat Al-Isra itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara sebagian malam fatahajjat bihi, maka sholat tahajudlah kalian, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian. Jadi itu yang pertama, sholat tahajud itu mampu meningkatkan derajat seorang yang beriman. Kemudian yang kedua, menenteramkan jiwa, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Muzammil bahwa sholat malam itu menenteramkan jiwa, menenteramkan jiwa. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Hadis Nabi ketika hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Kemudian sholat tahajud itu membantu meringankan beban, bagi orang yang menegakkan kalimat Allah, orang yang dakwah. Ini membantu meringankan beban. Kemudian yang kelima, ciri hamba yang soleh adalah yang tahajud. Tadi kami sampaikan untuk membedakan antara mukmin yang satu dengan yang lain itu di tahajudnya. Kemudian kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang terhalang dari sholat malam kecuali ia terhalang dari kebaikan. Jika Anda tidak mampu sholat di malam hari, maka ketahuilah bahwa Anda terhalang dari kebaikan karena terbelenggu dari dosa. Jadi orang yang tidak mampu sholat malam, maka dia terhalang dari kebaikan. Kemudian yang kedelapan, sungguh apabila seorang hamba bangun dan sholat malam, maka dosa-dosanya diletakkan di pundaknya dan kepalanya. Maka ketika mereka sujud, mereka ketika ruku, dosa-dosanya itu berguguran. Dosa-dosanya berguguran. Dan sholat malam adalah sebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, dan sholatlah di malam hari ketika orang terlelap tidur. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Kemudian yang terakhir, sungguh sholat malam adalah sebab kedekatan dengan Allah, penghenti dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari dalam tubuh. Yang terakhir ini banyak para ulama memberikan pendapat bahwa siapa yang rajin sholat malam, maka insya Allah dia akan sehat, terjaga dari segala penyakit. Maka dikatakan bahwa sholat malam itu adalah mengusir dari segala penyakit di dalam tubuh. Maka ini salah satu ikhtiar. Kalau kita mungkin ada sebagian orang yang belum dikaruniai kesehatan dengan sakitnya, monggo diperbanyak sholat tahajudnya, karena sholat tahajud itu sebagai pengusir penyakit, bahkan dijadikan terapi kesehatan. Semoga Allah ridho dan disembuhkan bagi mereka yang menjalankan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah sakit dalam hidupnya, cuma sakit 2 kali. Yang kedua ketika meninggal itu meninggal. Kenapa beliau? Salah satunya dikatakan para ulama, setelah turun surat Al-Muzammil itu, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, pernah meninggalkan 2 kali karena sakit, Pak. Karena beliau sakit, beliau tinggalkan kalau tidak keliru 2 kali. Maka sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat malam itu wajib. Maka sungguh ketika Ramadan, sholat lail atau sholat tahajud ini dijadikan salah satu keutamaan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jadi sama antara tahajud, sholat lail sama tarawih itu sama, hanya namanya beda. Seperti jenengan dahar, dahar nek enjing jenengin apa? Sarapan. Nek siang apa? Nek bareng siang ki jam 2 niku apa namanya? Mindoni terus ngeluni papati ngoten nggih, Pak.
limone. Jadi sami-sami niku dah. Ning yo berbeda. Nggih, sami nggih. Tahajud niku nek boten tilem niki namanya lail. Nek sudah tidur namanya tahajud. Nek di bulan Ramadan namanya tarawih. Terus monggo mangke disiapke saking saknika. Kula panjenengan pun latihan kados kalau ini yang sami kula aturaken di pertemuan sebelumnya bahwa monggo latihan untuk sholat tahajud mungkin kersane enteng Pak. Ning syaratnya nyuwun pangapunten ketika Gusti Allah untuk surat Mukmin Al-Mukminun ayat 51 ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa amalan sholihah. Kula panjenengan kalau ingin menikmati nikmatnya ibadah kepada Allah niku kan bereske urusan makan dulu Pak. Kulu min thayyibati. Para ulama itu bahas niku Pak. Yang nopo makan disandingke kalau amalan sholihah. Kalau kita tidak bisa menikmati ibadah, tandanya ada yang salah dalam makan. Tunggal mbok menawi haram. Dereng haram. Sing nomor kali mbok menawi kokean. Nggih, halal ning kokean. Sing nomor kali yang nomor 3 mbok menawi kirang. Nggih, kokean nggih mboten sae, kirang nggih mboten sae. Pas ngoten nggih. Pas. Nah, mangke kula panjenengan menawi salat tarawih nggih sami, nggih. Monggo kesane bisa menikmati salat malam, salat tarawih dengan baik, nggih. Masalah makan dibereskan terlebih dahulu. Nggih kesane mungkin wong ngrasani imami suwe nira, nggih. Imami suwe nira. Mergone mboten kok imami sing suwe, Pak. Mergone kekatan TS napa? Nggih. Sami jenengan sahur nggih ngoten. Sahur niku mboten sah nyimpen makanan di perut untuk dipertahankan sampai sore, Pak. Kadang-kadang dahar kathah, gen awet teko sore gitu. Masalah awet kamu mboten niku tergantung iman. Enten sing sahur namung kalih pisang setunggal ya alhamdulillah kuat. Enten sing sahur namung secentong ya Pak nggih. Kuat insyaallah nggih. Bukan masalah kata kamu mboten tapi masalah apa? Niat kamu mboten. Itu yang pertama. Terus monggo mungkin kelolaan panjenengan ditambahi untuk memperkuat sholat malam atau sholat tarawih. Ning nyuwun ngapunten ampun laleke sholat wajib. Nggih, sholat wajib nggih kudu mesti ampun ditinggalaken. Mungkin ngomong sholat tarawih, sholat wajib hilang. Nggih, boten angsal. Amargi Allah tidak akan menerima yang sunnah. Sholat tarawih ini tidak sunnah. Allah tidak akan menerima yang sunnah kecuali yang wajib dilakukan terlebih dahulu. Terus yang wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, amalan di bulan Ramadan yang kedua itu puasa. Ketika Kanjeng Nabi ada sahabat yang bertanya, "Duh Kanjeng Nabi, jenengan beri kami amalan yang baik." Kemudian Nabi ketika puasalah kalian. Kemudian orang tadi sahabat tadi bertanya lagi, "Berilah kami amalan yang terbaik ya Rasulullah." Sahabat Rasulullah menjawab, puasalah kalian karena sesungguhnya puasa tidak tertandingi, Pak. Puasa itu adalah amalan yang tidak tertandingi. Maka di bulan Ramadan nanti ada 2 amalan yang Allah berikan kepada kita, Pak. Yang mana hadiah dari bulan Ramadan itu yang satu diberikan di dunia, yang satu disimpan di akhirat. Bahagianya orang berpuasa itu ada 2, yaitu ketika berbuka dan nanti ketika di akhirat bertemu dengan Tuhannya. Pahalanya tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa puasa itu istimewa dan pahalanya sangat besar. Hanya Allah yang tahu. Tidak disebutkan pahalanya berapa. Kalau puasa-puasa sunnah yang lain sebelum Ramadan disebutkan pahalanya. Tapi ketika Ramadan cuma Allah menyampaikan orang yang berpuasa di Ramadan akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu adalah amalan yang tidak tertandingi, Pak. Kemudian yang kedua, barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam rangka mencari wajah Allah, lalu ia meninggal saat itu, Pak,
saat itu puasa 1 hari Pak. Ya, ini belum Ramadan Pak. Puasa 1 hari dengan puasa terus meninggal saat itu, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Apalagi nanti kalau Ramadan Pak. Nanti kalau Ramadan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang menjadi salah satu sebab seorang muslim ya, dijauhkan dari api neraka adalah puasa. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, puasa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat Pak, sebagaimana Al-Quran. Karena puasa itu mereka meninggalkan makan, mereka meninggalkan minum, mereka meninggalkan istri mereka, meninggalkan suami mereka, meninggalkan istri mereka hanya untuk mengharap ridho Allah. Mereka tidak makan, tidak minum dan sebagainya, menjaga dari perbuatan yang dilarang Allah hanya untuk Allah, dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka puasa itu adalah ibadah yang tidak tertandingi Pak. Oleh karena itu monggo 2 amalan ini disiapkan Pak. Lantas bagaimana baca Quran Pak? Kalau dulu Kanjeng Nabi itu baca Qurannya ketika tarawih, ketika sholat tarawih itu beliau baca Quran, ya, bisa menghatamkan Quran ketika sholat tarawih. Tapi menawi kula lan panjenengan kan nggih abot nggih Pak nggih. Satu sholat sekian juz gitu nggih. Sholat tarawih 11 rakaat sekian juz kan nggih abot. Terus nggih monggo sekedhik-sekedhik ingkang banget 2 amalan itu monggo disiapkan mulai sekarang. Terus sekarang alhamdulillah ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah mulai puasa, mulai latihan puasa. Nanti biar Ramadan menjadi puasa yang terbaik. Termasuk ibu-ibu sing gadah bon Ramadan kita di sahur Ibunda Aisyah itu nyaure ketika Sya'ban. Beliau mengatakan saya menunda puasa karena meninggalkan Ramadan di bulan Sya'ban karena Rasulullah SAW di samping saya. Jadi Ibunda Aisyah itu nyauri ketika bulan Sya'ban. Jadi semua ibu-ibu sing pun nyaur ya alhamdulillah. Monggo sing sholat malam, monggo latihan kesane mungkin wonten Ramadan menjadi ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi kula lan panjenengan nanti selamat sampai bulan Ramadan dan Ramadan diselamatkan bagi kita, dan nanti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan janji Allah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu insyaallah. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi Allah berkahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.